Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Fokus ke saya ya, jangan ke tulisan ini. Fokus ke tulisan Ustaz ki opo ya? Bisa dibaca lah ya. Apa? Lagi fokus mau nambah uang belanja istri. Lu dibaca iki lho. Nah, ada bintang kecilnya. Enggak bisa. Sebenarnya itu enggak ada ininya, terus istrinya protes tambahin. Ngerti gue le. Ya, supaya jangan suuzon ya. Teman-teman semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwafillah. Tema kita malam hari ini mengenai bismillah, mudah-mudahan enggak salah pilih. Karena yang paling ditakuti dalam pernikahan itu adalah salah pilih. Gara-gara saking takutnya salah pilih, enggak nikah-nikah. Contohnya, lah ini sebelah saya ini contoh nyata, masih hidup orangnya ini dua ini. Saking pilih. Iya orang. Ini baru 1 menit tadi. Baru 1 menit sudah kena bully. Baik teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi banyak orang tuh yang gara-gara itu tuh, gara-gara takut salah pilih, akhirnya jadi nggak nikah-nikah. Makanya gimana caranya biar kita insya Allah mantep atas pilihan kita, nggak salah. Dan jangan sampai kesalahan milih itu atau perasaan itu munculnya setelah nikah. Jadi setelah nikah tuh langsung semakin menjustifikasi dirinya bahwa wah tenan nih, sebulan nikah itu baru sebulan tenan nih, kata emang salah tenan aku milih gini kan, begitu kan repot. Baru sebulan sudah salah tenan nih, ya Allah, yung nasib kok ngene tenan, ya Allah salah pilih. Nah ini kekeliruan ini. Jangan-jangan sebenarnya pilihan dia itu betul, nggak salah. Cuman perasaan itu bisa jadi datangnya muncul dari syaitan. Jadi harus kita bisa bedain mana, harus kita ngerti. Perasaan ini munculnya benar-benar fakta atau memang karena bisikan syaitan aja. Jadi kita mesti tahu di situ, nanti kita bahas ini. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kaidah-kaidah, pegangan-pegangan yang mesti kita jadikan rujukan untuk memilih ya. Apakah pilihan kita ini benar atau tidak? Ada beberapa pegangan-pegangannya, kaidah-kaidahnya. Yang pertama apa? Kalau pingin gak salah dalam memilih jodoh dan tidak berujung pada penyesalan, nah ini supaya gak berujung pada penyesalan, pastikan yang kau pilih itu karena agamanya, itu yang pertama. Terima kasih. Salam pramuka. Bengi-bengi kok pramuka mas. Tak ombe ya panas. Lah aku piye carane? Ya dites nganggo tangan, tung tanganku resik. Nah, jadi yang pertama pastikan karena agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4700, posisi di dalam kitab. Ini paling aman kan? Ini paling aman ya. Universalis. Usah di luar kitab, ini dalam kitab lah ya. Tidak masuk deh. An Abu Hurairah, dari Abu Hurairah berarti kan radhiyallahu anhum, sekerta keluarganya. Hum di sini maksud saya sekeluarga dia semuanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda berkata, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi umumnya biasanya li arba karena 4 perkara. Yang pertama karena lima liha. Apa itu? Hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga wajamaliha, karena kecantikannya. Dan yang keempat walidiniha, dinikahi karena agamanya. Lalu kata Nabi, hadis ini dilanjutkan ditutup dengan kalimat fadfar bidzatid din, maka pilihlah
Fokuslah tuh bahasanya, terjemahnya gini. Fokuslah, pilihlah dan utamakanlah karena agamanya. Fokusnya karena agamanya. Taribat yadaka. Kata Nabi, supaya kamu beruntung. Saya ulangi ya, supaya kamu beruntung. Bejo bahasa Jawanya. Bejo itu nggak harus pinter. Iya betul. Bejo itu tidak harus pinter, karena banyak orang pinter nggak bejo. Tapi ono wong goblok tapi bejo. Ono wong elek bejo. Wong ganteng ora bejo ki ono. Elek bojone ayu bejo. Wong ganteng bojone kok elek. Kan gitu ya. Nasibmu kan gitu. Nah itu bejo itu nggak ada hubungannya sama kepintaran, udah ada. Bejo-bejonan kok. Paham maksud saya ini? Nah, kata Nabi disebutkan taribat yadaka. Kamu nanti akan beruntung. Maksudnya apa Pak Ustadz beruntung? Orangnya menguntungkan, keluarganya menguntungkan, ya, hari-hariannya menguntungkanmu, pekerjaan dia pun menyenangkanmu, anak yang dilahirkan pun menguntungkan. Mungkin efeknya sak keluarganya pun menguntungkan. Ini pentingnya milih karena agama. Tapi saya itu paling gak suka kalau ada ikhwan-ikhwan tuh gini, Pak Ustadz, bu saya carikan akhwat calon istri yang gimana? Ya yang nggak usah Pak Ustadz macam-macam lah, yang kira-kira kriterianya 4 lah sesuai dengan sunnah Nabi. Yang mana hadisnya? Ada loh Pak Ustadz hadisnya, masa Ustadz nggak baca sih? Lah yang mana hadisnya 4 itu? Itu loh Ustadz, yang karena cantiknya, karena hartanya, keturunannya, karena agamanya itu Pak Ustadz. Gundulmu kuwi kok ya. Itu menerjemahkan sendiri itu namanya. Tadi juga begitu. Siang-siang ada yang datang ke rumah saya minta dicarikan calon istri, alasannya 4 tadi. Carikan yang 4 tadi Pak Ustadz. Cantiknya lah, agamanya, keturunannya, hartanya, seluruhnya. Bagaimana bisa dia terjemahkan hadis? Kan jelas itu hadisnya umum loh. Tungkahul armah itu maksudnya tungkahul mar'atuli arba itu umum, bahasa gampangnya gini. Umumnya, tahu umumnya. Biasa nih orang cewek itu dinikahi ono sing karena golek ayune, ada yang karena memang dia berharta. Kenapa cewek berharta? Mungkin dia banyak utangnya kan gitu, biar segera bebas utang. Atau mungkin dia memang kerjaannya nggak jelas, kok urip ngene-ngene terus, pingin ngerubah nasib. Dia cara nih nikah sama yang kaya, siapa tahu berubah nasib kan, bisa jadi. Ini tendensius. Ada yang karena nikahnya karena keturunannya. Siapa contohnya? Habaib itu jelas karena keturunannya. Nggak, Syarifah itu nggak mau tampang ini serapa ayu nih Syarifah itu, tahu Syarifah ya? Ya anak-anaknya keturunan Rasulullah yang dari pihak perempuan, ya perempuan itu Syarifah. Habaib itu ketemunya Syarifah kan begitu. Habib itu memang dicari karena keturunannya. Nah tapi poinnya kata Nabi lidiniha, agamanya. Maksudnya apa? Agama ini sebagai penentu utama lanjut atau tidak. Kau boleh pilih dia cantik, silahkan. Berharta boleh, keturunannya habaib boleh. Tapi kalau cek agamanya jelek, meskipun keturunan Rasulullah dari kalangan habaib atau syarifah, kalau dia akhlaknya buruk ya jangan. Kan ada syarifah, grup-grup itu di Instagram tuh ada. Iseng-iseng tak cari syarifah, seperti gelem karo wong Jawa gitu. Siapa tahu ya, mungkin dia lagi ya stres gitu, nggak dapat habaib, kan saya maju kan gitu. Nyari syarifah, wow ternyata pakaiannya masya Allah, nauzubillah. Ya, dia buka-buka aurat. Dalam hati saya, meskipun syarifah tidak. Ustadz, itu kan keturunan Nabi, kok bisa begitu? Karena iman itu memang nggak bisa diwarisi, betul? Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa, gitu kan lagunya. Jadi meskipun ayahnya sekalipun dia seorang nabi sekalipun, belum tentu anaknya dapat hidayah, karena hadiah itu bukan tugasmu. Laisa alaika huda, inna alaina lal huda. Petunjuk itu di sisiku Allah. Nah ini jadi yang dimaksud agama ini penentu. Pak Ustadz, ya ini insya Allah Pak Ustadz, semuanya saya cocok Pak Ustadz. Agamanya gimana? Pasti tanya agamanya gimana. Kata dia, insya Allah Pak Ustadz, agamanya memang belum sempurna Pak Ustadz, tapi insya Allah setelah nikah mau saya bimbing. Semprol gue gini. Itu antara nafsu sama tuh agama, gaya didik ambil gedes tenan gitu. Itu sebenarnya jangan-jangan yang ngomong keras itu di dalam hatinya teriak-teriak itu sebenarnya syahwatnya. Kenapa?
gara-gara ngeliat wajahnya cantik, sudahlah harus diperjuangkan ini. Apalagi tingginya sepadan, wah sudah bayangin kan. Wah kalau sepadan kan enak, gak jinjit gitu kan. Kalau yang serasa mikir gue ya. Oh iya, jomblo semua ya. Maaf, susah emang. Nah kan begitu. Akhirnya ya begitu dia, syahwat itu sebenarnya yang ngomong begitu. Nah karena itu penting sekali agama itu sebagai penentu. Makanya di sini ada orang tua ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu mungkin yang datang kalau misalnya ada. Tolong ya kalau anaknya ditanya no itu panggilan anak perempuan bahasa Jawa. Nah, kalau anak laki-laki biasanya nang gitu atau li gitu ya, keli gitu ya panggilannya. No, wis duwe calon apa urung? Sudah punya calon atau belum? Sampun anu Bu, gitu. Sampun Bu. Oh iya, cah ngendi? Anak mana? Tonggon desa. Oh iya, alhamdulillah cedak. Kerjane opo? Nah, mesti begini nih orang tua. Ya ditanya apa? Kerjaannya dulu. Ini penyakit tubuh dunia masuk ke orang tua ini repot. Harusnya ditanya apa? Agamanya dulu. Itu maksud Nabi itu lidiniha, itu pilih karena agama, itu lihat dulu agamanya. Baik laki atau perempuan fokus ke agama. Pertanyaannya, agama itu parameternya apa Pak Ustadz? Ukuran dipilih karena agama itu agama yang bagaimana? Nah itulah dia. Akan kita bahas insya Allah setelah sholat isya. Masih bersama saya Awan Abdullah di gelombang 93,3333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita sambung lagi teman-teman semua yang dirahmati Allah. Pembahasan kita bab mengenai bismillah, mudah-mudahan gak salah pilih jodoh, mudah-mudahan gak salah pilih. Tadi yang pertama kita bahas masalah lidiniha ya. Jadi fokus, ingat-ingat ya, fokus dalam memilih calon supaya Anda tidak ada rasanya itu muncul setelah nikah kayaknya ngerasa salah pilih jodoh, dan supaya kemantepannya itu yakin, dan supaya tidak goyah lagi. Karena kalau sudah khitbah, ketahuilah kalau sudah khitbah itu langsung datang tuh setan-setan pihak ketiga yang datang seolah-olah tampil lebih cantik, lebih soleh, lebih ganteng, lebih mapan. Itu pasti akan datang, akan merusak sehingga membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Sudah khitbah terus batal. Kenapa? Setan ini datang nih. Datangnya pasti rata-rata pas begitu. Dulu saya juga begitu sama, dan teman-teman juga begitu sama. Mas Lukman juga begitu ya, yang biasanya nge-MC. Mana Mas Lukman tadi? Kayaknya datang katanya, ya kan? Halo Mas Lukman, mana kau? Itu juga gitu sama. Jadi sudah khitbah, menjelang itu datang itu mantan-mantan. Iya, mantan-mantan dulu. Mantan-mantan datang. Iya, manis diingatan tuh lupa sekali, namanya mantan tuh. Pasti tuh. Nah, tapi kalau kita milih karena agama, insya Allah lewat ini semua. Lewat. Meskipun dia mantan, apa segala macam lewat. Meskipun dia baru, lewat semuanya insya Allah. Nah, agama ini penting sekali. Jadi itu sebagai penentu dasar awal kita yes or no, ya, lanjut atau tidak tuh fokus ke agamanya, bukan fokus ke mapanannya. Kalau akhwat-akhwat fokus dengan kemapanannya, ketahuilah setelah nikah dia pasti akan diuji oleh ekonomi. Kalau dia memilih suami atau memilih istri karena wajahnya yang jamaliha tadi, cantiknya atau gantengnya, setelah itu dia pasti akan diuji dengan itu juga. Misal mas-mas punya istri, memilih karena cantiknya, pasti akan diuji oleh Allah, karena fokus dengan ini diuji oleh Allah dengan kecantikannya. Gimana ujiannya Pak Ustadz? Mungkin istrinya itu jadi perhatian orang, sering bikin cemburu, macem-macem. Yang ikhwan juga begitu sama. Perempuannya sering cemburu karena laki-lakinya ganteng, jadi perhatian banyak orang, stres istrinya, pasti akan diuji. Kalau yang milih karena semuanya lah, apapun selain dari agama, pasti akan diuji dengan itu pula. Kalau kau pilih agama, diuji pula dengan agamanya, pasti. Tetapi agama adalah sebaik-baik ujian ya, karena solusinya jelas. Tapi kalau ketampanan, harta, itu dunia. Tapi kalau akhirat, nah insya Allah itu ada jalannya, mudah jalannya. Nah, taib ya, jadi itu. Jadi jangan sampai sekarang teman-teman itu milih nyarinya yang misalkan
Pak Ustadz tolong carikan yang cantik ya Pak Ustadz. Itu kalau ada ikhwan begitu ke saya, Ustadz tolong carikan yang cantik. Itu yang pertama langsung tak lihat mukanya dulu. Bener. Ya Allah Mas, Bu yo ngoco to yo Mas. Ya iya, ngaca dulu minta yang cantik. Mas, cantik, ganteng itu relatif ya kan? Tiap orang kan punya apa ya standar masing-masing. Relatif. Kalau jelek, nah itu mutlak kalau itu ya kan. Kita sepakat kalau itu. Cuman kan sekarang kamera bisa dipercantik kan begitu kan? Mau derajat 4, 5 atau 6 maksimal juga bisa. Tapi kan intinya adalah kalau masalah wajah itu relatif. Jadi nggak perlulah nulis cantik, ganteng itu nggak perlu. Karena itu perkara relatif, subjektif. Nah yang paling penting itu agamanya. Nah pembahasan kita sekarang adalah Ustadz kalau agama yang dilihat apanya? Kan luas tuh agama. Satu, perhatikan sholatnya. Itu number one. Sholatnya. Kenapa Pak Ustadz sholat? Saya batuk sejak teras dakwah ngisi yang bulan lalu sampai sekarang belum sembuh. Minta doanya ya. Ini mungkin saya kurang madu mungkin. Madu Paham apa? maksud saya ini? Cik. Oh ini ketawanya mencurigakan ini ya. Saya madu beneran ya. Madu yang beneran, yang asli yang beneran ya. Kenapa? Gak hidup ya? Kasihan. Salah Mau ngomong pilih apa nih. sih? Mau ngomong apa? Oh ya. Butuh madu. Biasanya 2, mungkin perlu 3 sekarang. Tuh kan pasti ketawanya gitu lagi. 3 sendok brother gitu ya. Iya, dari tangan yang berbeda deh. Masya Allah cerdas kamu ya. Kita sambung lagi. Ini kenapa ada STNK di sini? Oh nemu ya, harta temuan. Nggak perlu dizakati ini. Taib. Nah, agama itu kenapa yang pertama dilihat bab masalah sholatnya? Karena itu adalah kaitannya hubungan personal orang dengan Tuhannya. Apa itu ukurannya? Sholatnya. Baik buruknya sholatnya. Ketahuan munafik atau tidak sholatnya. Kafir atau tidak sholatnya. Sehingga orang yang nggak sholat penentunya kafir atau tidak. Ketahuan isya atau subuhnya di masjid atau di rumah, ketahuan munafiknya. Terjaga atau tidak sholatnya, bolong-bolong atau tidak, ketahuan fasiknya atau tidak. Karena disitulah letak di mana tanha anil fasya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat perhatikan. Ini mbak-mbak maaf ya, berlaku semua loh ya. Baik laki ataupun perempuan, bab sholat jangan diremehkan. Kalau sama Allah saja dia berani, apalagi sama orang, apalagi sama kita sesama manusia, sama makhluk. Sama Allah jadi dia berani langgar. Ini masalahnya sholat ini nggak bisa ditawar. Buat saya nggak bisa ditawar. Pokoknya bab sholat ini penting sekali. Akhwat, harga mati sholat itu, bukan NKRI. Pokoknya harga matinya apa? Sholat. Ada orang tuh NKRI dikit-dikit, NKRI harga mati dikit-dikit. Emang mati ngucapin NKRI apa? Mau mati kok NKRI. Kita itu mau tinggal di negara manapun, asal tauhid kita benar, jalan kita benar, surga insyaallah. NKRI harga mati, tapi nggak jihad belgedes. NKRI harga mati, nggak berjuang untuk NKRI, percuma. Ngomong doang. Aduh, kembali ke topik kita. Kita ngomongin masalah sholat. Nah, kalau mbak-mbak pastikan nyari laki-laki yang sholatnya 5 waktunya berjamaah di masjid atau di musola, karena mungkin masjid jauh, terdekatnya musola. Intinya dia sholat bertemu dengan jamaah lain, berkumpul di suatu titik, suatu tempat berjamaah. Nah, itu kita pilih dia orang itu. Itu pilihannya. Harga mati itu, sholat harga mati. Mas-mas harus cari informasi tentang sholatnya si perempuan itu, calon istrinya dicari. Bagaimana sholatnya? Kalau perempuan dilihat dari suka nunda-nunda atau tidak. Pak Ustadz, ya fokus amat sih sama sholat. Kenapa sih nilai dari sholat-sholat? Mungkin dia baru mau hijrah, mau belajar, segala macam. Jangan salah.
Sholat itu sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini sebagai, tadi kan saya bilang pembeda antara kafirnya, munafiknya, fasiknya. Dan yang paling penting nih, sholat ini adalah pembeda, pencerai nih antara seorang hamba dengan dunia. Itu sholat. Kalau dia sholatnya masih bisa ditawar gara-gara pekerjaan, itu artinya dia masih nikah sama dunia. Dunia belum dicerai oleh dia. Kalau pingin tahu nikah sama orang yang dunia bisa dicerai, berarti dia kalau jamnya sholat, pekerjaan ditinggal. Sekolahnya mungkin kuliahnya kalau masih dosen ngomong ya pamitan lah. Kecuali dosennya tinggal dikit lagi ya, hargai nggak apa-apa. Tapi kalau emang dia hobinya dosen ini, sukanya kalau ngomong belandang sampai bablas sampai hampir asyar, maka tinggalkan saja izin. Dulu saya begitu tiap kuliah. Pak, maaf gitu. Izin Pak, keluar saya sholat. Azan saya gitu. So, dosennya tuh benci sekali dengan saya. Benci. Ngelihat muka saya nggak suka. Tapi ujian nilai saya A. Kenapa? Dosen ini mau nilai saya tuh mau dikasih nilai D sebenarnya. Wong saya ujian nggak bisa ngerjain kok. Wong pas jam dia ngajar materi penting saya sholat. Sehingga banyak ilmu yang terlewat. Tapi kok nilai saya A bagus. Dia itu tahu nilai saya itu mau dikasih D. Tapi dia ingat, waduh ini kan mahasiswa saya yang sering sholat. Saya kasih D ntar saya kena azab lagi. Nah itu dia. Oh iya, wah saya nggak berani nih. Ini hamba Allah, ini orang soleh. Nah gitu. Masuk. Intan surullah yang surku. Pasti. Barang siapa yang kata Sayyidina Umar takut kepada Allah, Allah akan jadikan semua makhluk itu takut sama dia. Pasti. Tunduk sama dia. Nah oleh karena itu sholatnya nih harus kokoh nih, kuat. Pejantan tangguh laki-laki itu begini sholat. Gak mau ditawar. Kerja sampai diceraikan, dipisahkan antara dia dengan Allah. Gara-gara pekerjaan dia milih resign. Keluar. Cari kerjaan lain. Nah begitu. Makanya penting sekali bab masalah sholat. Itu tandanya dia seorang mukmin sejati. Gak bisa ditawar-tawar. Kecuali pekerjaannya memang ijtimaiyah, urusannya sosial. Misalnya dokter. Nah, dokter masih ngoperasi baru seret, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ini dunia harus saya tinggalkan. Wah itu pembunuhan itu namanya. Jangan, itu ada bagian-bagiannya. Jadi kalau ingin tahu pencerai antara dunia ya seorang hamba dengan seorang hamba itu ciri-ciri terjangkiti penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut alias apa? Al-wahan itu penyakit itu. Ciri-cirinya apa Ustaz? 1. Kalau sholat dia sudah mulai kelihatan bisa ditawar-tawar gara-gara pekerjaan. 1. 2. Ini terjangkit nih. Rajin dia sholat ke masjid. Tapi ketika dia masbuk, ketika dia telat takbiratul ihram, rakaat pertama dia terlambat. Rakaat pertama. Tapi nggak telat rakaat, cuman telat takbiratul ihram pertama. Dia masuk, Allahu Akbar, hatinya bahagia. Alhamdulillah nggak ketinggalan rakaat. Nah ini tandanya kena penyakit hubbud dunya. Kenapa Pak Ustadz? Karena takbiratul ihram dia tidak menyesal. Jadi seorang mukmin itu ketinggalan takbiratul ihram itu nyesel, ya Allah, saya memang nggak ketinggalan rakaat, tapi saya ketinggalan takbiratul ihram. Sehingga para ulama fuqaha katakan takbiratul ihram itu jantungnya sholat. Anda bayangkan ada makhluk tanpa jantung, hidup apa mati? Mati. Sholat itu takbiratul ihram itu jantungnya. Kau datang ketinggalan itu nggak dapat jantungnya. Sholatmu tak ada ruhnya. Itu penyakit hati itu munculnya, tanda-tandanya begitu. Kalau tidak ada penyesalan ketinggalan takbiratul ihram. Yang kedua, kalau Quran sudah malas dibaca. Kalau sudah sibuk dengan handphone, sibuk dengan medsos, hubungan dengan Qur'annya kurang. Dengan Quran biasa, sehari lewat 1 juz biasa hatinya. Ini penyakit hubbud dunya. Maka parameter agama pada seorang selain sholat, tanyakan pula hubungannya, cari tahu bagaimana hubungan dia dengan Quran. Dulu ulama-ulama kan ditanya ya, Syekh, bagaimana orang-orang generasi salaf dulu? Bagaimana hubungan mereka dengan
Al-Quran. Apa sih cara, bagaimana kedekatan mereka dengan Al-Quran? Apa kata para ulama? Seorang syekh tadi jawab, dulu ulama-ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, hubungan mereka dengan Quran itu seperti sekarang melihat kalian dengan HP. Kira-kira begitulah. Berdiri, pegang HP. Jogging, pegang HP. Pasti. Antrian, pegang HP. Apalagi ya? Di dalam bis, dalam taksi, pegang HP. Naik ojek online, di belakangnya buka HP. Selalu buka HP, buka HP. Kalau ulama terdahulu yang dibuka apa? Quran. Kalau HP yang dibukanya Quran, is okay, nggak masalah. Tapi kan goyang-goyang susah juga, kan gitu. Tapi intinya interaksinya. Karena itu sekali-kali kita itu perlu merestart diri kita. Kalau ada hubungan kita mulai renggang sama Quran, tarik. Langsung ditata ulang. Mana ini? Bagian mana ini yang kira-kira rusak hubungan kita dengan Quran ini? Langsung diatur agenda-agendanya, jadwal-jadwalnya, kesibukan-kesibukannya, diatur ulang. Restart hidup kita. Jangan sampai jauh, langsung. Gitu. Kalau sadar itu. Kenapa? Kalau dibiarkan ini penyakit hubud dunia. Kalau hubud dunia sudah ada di dalam hati-hati kita, termasuk di hati perempuan, misalnya ini paling bahaya nih, mas-mas, hati-hati. Anda punya istri Anda tak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup dengan pemberian kita laki-laki. Itu hubud dunia, itu penyakitnya. Pasti. Mas, kita ini kok miskin terus ya mas? Kapan kita suksesnya? Kapan kita kayanya? Jadi kerisauan dia itu adalah antara kemiskinan dan kekayaan. Kekurangan harta menjadi kerisauan buat dia. Bukan, mas, kita ini nikah, nyadar nggak? Dulu kamu Senin Kemis kan? Di biodata aku baca, aku juga gitu sama. Kok setelah nikah kita sekarang nggak pernah puasa Senin Kemis ya? Gitu. Mas, dulu kamu Daud, kok sekarang nggak Daud lagi? Nggak kuat Dek. Kenapa nggak kuat? Soalnya ada kamu jadi aku nggak kuat. Gombal mukio. Berarti aku ini menjauhkanmu dari Allah. Begitulah. Tega kamu mas. Itu kenyataan. Mau gimana lagi? Kita harus memasukkan lagi orang kedua ya. Untuk gitu, menyupport ya, memotivasi supaya kita istiqomah lagi. Semprol gue mas. Saya contoh satu. Ujung-ujungnya. Astagfirullah. Apa Gimana lanang kendir yang ngono kuwi. Nah, jadi astagfirullahaladzim gaya ora apa-apa ini. Ora usah istighfar ya. Enggak dosa kok itu ya kan. Doa. Tekan ngendi ki rusak iki serius-serius ini. Sampai apa tadi? Hubungan agama tadi ya. Penyakit hubud dunia terjangkiti tadi adalah ketika sholat mulai bolong-bolong, ketika takbiratul ikhram sudah sering tertinggal, jamaah masbukiyah ini dia. Nah yang ketiga yaitu ketika Quran sudah hambar dibaca, sudah males dia baca. Nah yang keempat penyakit hubud dunia ini kan harus kita cari ini. Jangan sampai kita nikah sama yang begini karena repot urusannya. Dunia jadi masalah terus. Kalau orang fokusnya akhirat tuh enak. Nah yang keempat apa itu? Ketika dia ibadah sudah tidak nikmat. Makanya kalau orang ibadah sudah tidak nikmat, yang pertama keserang apa? Kehilangan tahajud. Setelah kehilangan Quran pasti kehilangan tahajud. Terus kehilangan duha. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Penyakit hubud dunia. Nah kita harus berhindar dari ini semua. Nasihat buat saya juga ya, nasihat buat saya. Yang menasihat ini lebih berat soalnya. Nah oleh karena itu kita sama-sama nih berusaha cari yang benar-benar bagus agamanya. Makanya lihat agama itu hubungannya dengan Allah lewat apa? Sholatnya. Yang kedua cek tentang Al-Qur'annya, hubungan dia dengan Quran. Tiga, lidiniha, agamanya itu apa? Lihat aktivitas dia dalam urusan agama. Orang ini kira-kira aktif nggak menolong agama Allah. Anda cari nikah nih sama orang yang hobinya menolong agama Allah. Entah itu aktif di kegiatan sosial apapun, entah itu di teras dakwah atau dimanapun lah dia. Pokoknya hobinya berjuang untuk agama Allah. Lewat apapun dia. Nah ini bagus nih. Pilih yang begitu, Anda akan jadi menikah dengan orang yang beruntung insya Allah. Saya katakan beruntung loh. Nggak sekedar cocok loh, tapi beruntung. Cocok aja belum tentu beruntung. Ini beruntung. Semuanya untung. Nah lihat itunya. Nah yang berikutnya diniha itu lihat pula
apa visinya terhadap agama, visi misi rumah tangga dia kaitannya dengan agama, dilihat. Ini penting sekali visi misinya. Suami istri ya. Ini tadi saya kedatangan tamu. Beliau ini nikah bulan Mei. Terus kalau di total kebersamaan itu paling 6 bulan. Kebersamaannya di total paling sekitar 6 bulan. Cerai dia. Jadi nikahnya itu pokoknya kilat ekspres lah. Gitu. Pernikahannya itu cepat. Ya kayak ekspedisi lah kira-kira. Kilat ekspres, cepat, langsung sampai ke tujuan. Pisah. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Apa yang terjadi? Mengapa? Karena itu tadi, si perempuannya cantik. Saya ditunjukin fotonya, ya Allah, saya aja mau, ya Allah. Nah, kalau ngelihat wajahnya. Tapi itu ingat ya, secantik apapun perempuan, kalau agamanya buruk, demi Allah, Anda pasti tidak bersyahwat. Demi Allah. Kecuali Anda ahli maksiat. Kalau ahli maksiat, ngelihat yang ahli maksiat masih bisa bersyahwat. Orang beriman, orang bertakwa, suaminya soleh, punya istri, istrinya hobi dunia, gak syahwat pasti. Saya ngomongin syahwat kok serius amat sih, heran. Kalem bro, tenang bro. Ya, harus tegang banget sih. Oh. Belum apa-apa udah tegang ya. Kemecer ini ya Allah. Jadi intinya kalau perempuan itu banyak nuntut, ya kerisauannya pada dunia, minta inilah itulah. Coba lihat nih, ini kasusnya gini. Si perempuan yang cantik tadi itu, dia begini, suaminya bilang gini, tolong ya, anakmu itu kan nikah, ini janda, duda ketemu janda. Janda ini punya anak 2, masih kecil-kecil lah, TK kok sama SD kelas 2 apa kelas 3 gitu. Kata si suaminya bilang gini, mama atau mami gitu, saya nggak tahu panggilannya apa. Panggil yang jelas bukan sis gitu ya, nggak mungkin lah, masa sis apa gan gitu kan, nggak mungkin. Keluarga online tuh ya begitu. Ya mungkin ketemunya pas transaksi bisa jadi. Iya itu. Punya anak namanya apa? COD. Resim sakit banget. Terus gini, Mah, tolong ya, saya karena kepingin ngajak rumah tangga kita nih ke surga, anakmu itu kalau nonton itu dibatasi. Kalau perlu TV-nya nggak usah. Wong aku aja gak pakai TV. Nah, jadi kamu tolong nggak usah ada TV. Sebagaimana kesepakatan kita waktu ta'aruf dulu ya. Jangan TV. Lihat anakmu kan jadi susah. Nah, aku ini sebagai ayahnya yang baru menghendaki jangan ada TV. Apa kata si mamahnya ini, istrinya ini? Kata dia, lah ya nangislah anakku. Kemarin tuh TV tak matiin aja dia nangis-nangis, protes gini-gini, nyala-nyalahin mama. Mama kan jadi stres. Ya biarinlah mama masih anak-anak. Nah sudah beda kan visi misi, nggak enak tuh. Kalau nikah visi misinya nggak sama, urusan agamanya nggak sama, nah, sudah rusak. Makanya carilah, pilihlah karena agama itu penting, visi misinya kuat gitu loh. Intinya apa sih? Diajak kebaikan tuh nggak usah ngeyel. Mau ada kebaikan diajak kok susah, kok ngeyel, harusnya dia malu, itu aib. Orang yang keras hatinya itu diajak kebaikan kok susah. Nah itu contohnya. Dari masalah sepele gitu aja dia sudah ribut, cekcok. Kan kalau orang bertakwa tuh nggak ada loh TV jadi masalah, nggak ada, mau nggak punya TV, gitu. Nggak ada masalah apa. Baju mahal-mahal, murahan kabeh kok, kredit malah, gitu. Apa yang jadi masalah orang bertakwa itu nggak ada punya masalah. Masalahnya itu cuma apa? Mah, kenapa ini anak kita kok hafalannya lambat? Oh, kan gitu, keren. Mah, kenapa? Kok anak kita yang ini kok agak males-males ngaji? Cuma masalah itu. Ayolah. Nah, jadi masalahnya itu sama. Masalah sepatu, masalah nggak ada masalah-masalah begitu. Masalah sama tetangga nggak ada, sama keluarga nggak ada. Orang bertakwa. Anda kalau bertakwa kepada Allah itu pasti ditakuti. Bapak mertua takut, ibu mertua takut. Jadi teman-teman tuh pentingnya beriman bertakwa itu apa? Setelah nikah Anda akan disegani. Ketahuilah ya, kita ini kan laki-laki nih ya, kan paling khawatir kalau nikah ketemu bapak mertua, bapak kita nih bapak mertua horor kan tuh paling kita takuti. Kecuali dia sudah tua, sudah sakit-sakitan, itu harapan kita bahagia. Tapi Delete engkas. Iya, sebentar lagi. Astagfirullah.
Ya emang sudah tua harus banyak istighfar ya. Kita kan takut gitu, tapi kalau kita beriman bertakwa nggak berani loh dia cawe-cawe. Mertua laki-laki, mau dia pejabat sekalipun, kita ini sebagai menantu laki-laki sholatnya keren. Set azan langsung, Pak monggo sholat. Bapaknya setiap sholat diajak sama anak menantu begitu. Padahal bapaknya nggak pernah ke masjid. Lama-lama azan, sebelum azan bapak langsung nyadar, bentar lagi azan, langsung masuk kamar, kunci pintu. Iya, takut diajak sholat. Dan itu membuat dia tuh takut sama kita, karena kita takut sama Allah. Dekat sama Allah tuh ditakuti pasti. Selama kita dekat kepada Allah tadi, sholatnya bagus, plus kita juga memberi nafkah, itu pasti. Jadi kalau sholat saja tapi tidak memberi nafkah, wah itu nggak ada punya wibawa Anda. Karena arijalu qawwam, laki-laki itu pemimpin karena apa dia? Karena dia menginfakkan min amwalihim. Sebagian hartanya itu dia memberikan nafkah kepada istrinya. An-Nisa 34 itu kan begitu. Nafkah itu wibawa kita dan ketakwaan. Sudah, keluarga manapun nggak bisa cawe-cawe. Maka pilihlah karena sholatnya tadi bagus, hubungan dengan Qur'annya, visi misinya bagus. Ini tentang masalah agama, aktivitas. Dan jangan lupa nih yang terakhir, kita diskusi habis ini. Apa itu? Taklimnya di mana? Ngajinya di mana? Nah, itu Anda harus tahu, cari tahu. Kenapa Pak Ustaz? Ya, dalam hal ini saya agak-agak sepakatlah dengan Gus Miftah. Ketika dia agak-agak sepakat dalam hal ini ya. Yang lain jauh nggak sepakat. Yang ini agak-agak sepakat. Ya, bolehlah saling harga menghargai. Dalam hal ini saya agak sepakat. Apa kata beliau? Kata Gus Miftah itu, seseorang orang Islam itu bagaimana karakternya itu tergantung dari sentuhan gurunya. Siapa yang mensibhoh dia, memberi celupan, memberikan warna. Kalau gurunya tipenya radikal, santri-santrinya radikal. Kalau gurunya liberal, pasti santri-santrinya liberal. Kalau guru-gurunya rahmat, pasti murid-muridnya penebar rahmat. Tergantung di sini. Makanya Anda lihat taklimnya sama siapa dia. Kalau gurunya suka mentahzir ustadz lain, ini pengajian isinya ghibah terus, ngibahin ustadz lain gitu. Nah, wes nggak jauh-jauh beda itu, pasti santri-santrinya begitu. Wong ustadznya aja ceramah kok nyinyir gitu ya. Apa? Ini ustadz apa lambe turah kan begitu. Ya, ustadz turah-turah gitu. ULT ya, ustadz lambe turah. Ustadz lambe turah itu ustadz ceramah sukanya nyindir ustadz lain ya. Yang arahnya tuh jelas ke ustadz itu gitu. Nyinyir ke ustadz lain. Ini namanya ustadz lambe turah. Pengajian begitu ada ustadz ya banyak. Yang suka hobinya tazir, tohzar, dasmu gue ya tozar. Saya itu mangkel banget sama orang. Sok soleh amat dia gitu. Baiklah. Saya astagfirullahaladzim ya. Jangan sampai kita itu mentazir ustadz. Amalan kita ini belum tentu sudah diterima. Makanya kata para ulama, musibah pertamanya orang soleh itu apa coba? Musibahnya kata para ulama, musibah pertamanya orang soleh yang banyak amalnya, yaitu ketika dia merasa sudah aman dari neraka jahanam. Itu musibah pertama dia. Maka kalau kita ini ngerasa sering taklim, sering ngaji, sudah bagus sholatnya, terus merasa sudah aman dari neraka, itu Anda kena musibah berarti. Nauzubillah min dzalik. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah memberkahi dan menjadikan malam ini saat mustajabnya doa. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Ampuni kami ya Allah, astaghfirullah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina
wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah. Fa'fu anna ya Allah. Fa'fu anna ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Kaulah yang maha pengampun, Kau maha penyayang. Wahai Allah, malam hari ini kami berkumpul bermunajat di tempat yang mulia ini ya Allah. Kau telah satukan hati kami bertemu di majelis ini ya Allah. Kami datang dengan membawa dosa yang begitu banyak ya Allah. Wahai Allah, Engkau lebih tahu tentang diri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, sekelam apapun masa silam kami ya Allah. Ampuni ya Allah sebusuk apapun hati kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah sekotor apapun pikiran kami ya Allah. Ampuni senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni Rabb dosa-dosa ya Allah yang kami lakukan, menggunung tinggi ya Allah, meluas laut samudra ya Allah. Namun kami tahu Kau maha pengampun lagi maha penyayang. Kepada Engkau kami mengharap ampunan-Mu ya Allah. Maka ya Allah Rabb, jangan sampai di antara kami ini ya Allah pulang kecuali semuanya telah Kau ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Rabb, cabut dosa kami ya Allah, dosa yang menghalangi terkabulnya doa kami selama ini ya Allah. Cabut dosa kami ya Allah yang menghalangi turunnya rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Cabut dosa kami ya Allah yang menyebabkan Engkau enggan menatap diri kami ya Allah. Ya Rahman ya Karim, ampuni ya Allah sebesar apapun kedurhakaan kami kepada ayah ibu kami ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ampuni ya Allah sekasar apapun sikap kami dulu kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah apabila kami sering menyusahkan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni jika kami belum pandai menjadi anak yang soleh bagi ayah ibu kami. Rabb, ampuni mereka orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah orang tua kami mulia di akhir usianya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jauhkan orang tua kami dari kesulitan hidup ya Allah. Lapangkan rezekinya ya Allah. Sehatkan fisiknya ya Allah. Dekatkan imannya kepadamu ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah ya Allah. Rabb, jadikan pula siapapun di antara kami ya Allah yang orang tuanya telah mendahului kami ya Allah, Kau jadikan saat ini kuburnya lebih lapang dari dunia ya Allah. Kau jadikan kuburnya lebih harum dari wewangian dunia ya Allah. Kau jadikan kuburnya lebih terang dari cahaya dunia ya Allah. Bebaskan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Bebaskan dari azab kubur ya Allah. Dengan nama-Mu yang agung ya Allah, sungguh surga itu tidak indah tanpa kehadiran ayah ibu kami ya Allah. Maka kami mohon kepada Engkau ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Masukkan mereka semuanya ke surga tanpa hisab ya Allah. Ringankan urusannya ya Allah. Jadikan kami anak yang kelak bisa memberi syafaat bagi ayah dan ibu kami ya Allah. Bimbing kami agar kami senantiasa taat istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Kami sulit beribadah kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Maka selamatkan hati kami ya Allah. Selamatkan iman dalam hati kami ya Allah. Rabb, jadikan kami, keluarga kami semuanya ahli surga ya Allah. Jadikan semua yang hadir di majelis ini akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga ya Allah. Masuk surga tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan surga kami kelak satu surga bersama dengan Rasul-Mu ya Allah. Jadikan surga kami satu surga dengan Rasul-Mu ya Allah. Rabb, kami ikhlas di dunia tidak berjumpa dengan kekasih kami Rasulullah, namun di akhirat ya Allah
Jangan kau pisahkan lagi kami dengan Rasul kami, kekasih kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasul kami ya Allah. Satu surga, tiap hari bisa menatap wajahnya ya Allah, memeluk tubuhnya yang indah ya Allah, bertetangga dengan kekasih kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami semua ya Allah. Siapapun yang hadir di majelis ini datang membawa kesempitan ya Allah, jangan sampai mereka pulang kecuali telah kau lapangkan kesempitannya ya Allah. Siapapun datang yang membawa musibah ya Allah, datang pulang dari sini ya Allah, kau ringankan segala urusannya ya Allah. Rabb, kami tak tahu, dosa kami terlalu banyak. Dosa mana yang belum kau ampuni kami pun tak tahu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu wahai Allah, sekelam apapun dosa kami ya Allah, sekiranya Engkau ya Allah, karena dosa-dosa kami Engkau enggan menatap kami ya Allah. Satu pinta kami kepadamu ya Allah, jangan kau haramkan mata kami menatap wajahmu ya Allah. Rabb ya Allah ya Rabb ya Karim ya Aziz, sekiranya karena dosa kami yang begitu besar ya Allah, Engkau enggan bercakap-cakap dengan kami kelak di akhirat. Satu pinta kami kepadamu ya Allah, jangan kau haramkan lidah kami untuk menyebut namamu sampai akhir hayat kami ya Allah, sampai kau bangkitkan kelak di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabb, siapapun di antara kami, keluarga kami yang orang tuanya sedang sakit saat ini ya Allah, sehatkan orang tuanya ya Allah, sehatkan fisiknya ya Allah, sehatkan hatinya, imannya ya Allah. Jadikan ya Allah sakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah, dan jadikan bertambah iman takwa kepadamu ya Allah. Siapapun ya Allah, siapapun di antara kami ya Allah, bil khusus kami mohon pula kepada Engkau ya Allah, ayahanda kami, saudara kami ya Allah, mantan pemimpin kami dulu ya Allah, Bapak Profesor B.J. Habibie ya Allah, yang telah mendahului kami ya Allah. Rabb, kami menyaksikan beliau adalah orang baik ya Allah, maka kami mohon kepadamu ya Allah, bebaskan beliau dari azab kubur ya Allah. Terimalah kematiannya sebagai husnul khotimah ya Allah. Jadikan surganya lapang ya Allah, jadikan surganya luas ya Allah, seluas langit dan bumi ya Allah. Bangkitkan beliau pula dengan orang-orang soleh ya Allah, orang-orang beriman bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah menjadikan teman-teman semua terkabul hajat-hajatnya insyaallah. Amin. Terima kasih dari saya, mohon maaf segala salah dan khilaf. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.